Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, is running after me. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya yakin dan percaya kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan pelindungan Tuhan. Di pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu Restart. Saya ambil ayat pokoknya di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pemboran budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan, di penghujung tahun ini, marilah kita sama-sama mengkoreksi diri kita, melihat apakah cara pandang kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah benar atau belum. Kenapa saya ambil tema Restart? Saya ingin kita sebelum memasuki tahun baru, kita benar-benar mempersiapkan sudut pandang yang benar kepada Tuhan. Restart ini adalah salah satu cara untuk mengatasi hal error ataupun untuk membuat perangkat kita lebih cepat. Contohnya di gadget kita, di handphone, di iPad, di laptop mungkin. Jadi restart ini sangat diperlukan supaya kinerja dari alat elektronik itu semakin baik. Dan pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan, seringkali kita menemukan pertanyaan seperti ini. Kita jadi orang Kristen itu untuk apa sih? Terus yang pertanyaan kedua, kita ke gereja itu karena apa? Dan cari apa kita di gereja? Banyak di luar sana yang menjawab kita ke gereja itu, kita jadi orang Kristen itu supaya kita disebut sebagai orang yang berrohani, orang yang beragama. Dan jika ditanya, kenapa kita ke gereja? Cari apa? Apakah kita ke gereja supaya disebut orang Kristen, disebut orang yang beragama? Jika hari Minggu supaya tidak dikira nganggur di rumah, makanya kita datang ke gereja. Apakah kita ke gereja mencari berkat Tuhan saja, mencari mujizat Tuhan saja, mencari kesembuhan Tuhan saja? Apakah jika kita mendapatkan sebuah masalah ataupun musibah, kita selalu mengkait-kaitkannya dengan, oh karena saya 1 minggu kemarin gak ke gereja, karena saya 1 bulan ini gak ke gereja, makanya Tuhan hukum seperti ini. Mungkin bisa jadi Tuhan menegur kita melalui hal-hal seperti itu karena kita meninggalkan jam-jam ibadah kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan, poin utamanya kita ke gereja dan kita menjadi orang Kristen itu bukan itu Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan. Mungkin saat pekerjaan lagi sepi, pekerjaan lagi tidak baik-baik saja, kita bilang, oh aku harus mencari Tuhan, aku harus ke gereja, aku harus lebih rajin ke gereja, aku harus beribadah kalau bisa 7 hari non-stop. Apakah seperti itu? Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan, jangan jadikan Tuhan Yesus itu berhala kita. Jangan jadikan Tuhan Yesus sama seperti dunia menggunakan berhala mereka untuk mereka mendapat keamanan, mereka mendapat berkat. Jangan jadikan Tuhan Yesus sebagai jimat Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan. Namun kita jadi orang Kristen itu bukan untuk kepuasan kita sendiri, supaya kita aman, supaya kita sembuh, supaya kita diberkati. Kita harus ke gereja, kita harus menyembah Tuhan. Bukan itu Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan. Itu ada di dalamnya, tapi poin utamanya bukan itu. Poin utamanya kita harus sadar bahwa kita ini manusia berdosa dan kita sudah ditebus oleh darah yang mahal dan tiada cacat, yaitu oleh darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kita menjadi orang Kristen ini, kita tahu hanya melalui Yesus sajalah kita bisa selamat dan segala dosa kita diampuni. Bukan kita jadi Kristen, kita ngikut Yesus supaya kita diberkati, supaya kita mendapat kesembuhan. Kesembuhan dan diberkati itu adalah bonus Bapak Ibu Saudara Tuhan.
Jangan samakan Yesus, sekali lagi, jangan samakan Yesus dengan berhala yang dunia pakai. Tuhan Yesus ini memberikan contoh hidupnya bahwa ia bisa melewati pencobaan dari iblis agar Yesus jatuh, namun dia bisa melewatinya. Pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita, Bapak Ibu saudara Tuhan. Saya teringat di dalam kisah di padang gurun, di dalam Matius 4 ayat ke-11 sampai ayat yang pertama sampai 11. Maaf, di dalam Matius 4 ayat yang pertama sampai 11, kisah di padang gurun, Yesus benar-benar merasakan penderitaan manusia 100%, Bapak Ibu saudara Tuhan. Dan dia dicobai dagingnya, keinginan dagingnya ia dicobai oleh iblis. Yang pertama, dia dicobai melalui kelaparan, namun Tuhan bisa melewatinya. Yang kedua, dia dicobai melalui keakuan atau kekuatan diri sendiri. Tuhan bisa melewatinya. Dan yang ketiga, Tuhan dicobai, Yesus dicobai dengan kekuasaan atau kemakmuran. Yesus menolak godaan iblis yang pertama, dan Yesus berkata di dalam Matius 4 ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahwa benar tubuh kita memang memerlukan makanan jasmani, Bapak Ibu saudara Tuhan. Namun tujuan kita bukanlah hal tersebut. Kita menjadi Kristen, kita menjadi pengikut Kristus, tujuan kita melainkan untuk makanan rohani kita yang hanya kita beri makan, kita dapat melalui kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita mengaplikasikannya ataupun menerapkannya dalam kehidupan kita. Bukan kita malah kalah dengan perintah iblis, dengan manipulasi iblis. Di dalam Matius 4 ayat ke-10, lalu berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu saudara Tuhan, dari kisah ini kita telah memberi, Yesus telah memberi teladan bahwa dengan kuasa Allah. Dari kisah ini Yesus memberi teladan, dengan kuasa Allah kita manusia memiliki otoritas. Kita memiliki otoritas untuk mengusir iblis, untuk mematahkan segala penyakit dalam kehidupan kita, untuk mematahkan segala masalah dalam kehidupan kita. Karena kita diberi kuasa, karena kita diberi otoritas. Bapak Ibu saudara Tuhan, puncak penciptaan kehidupan ini adalah saat Yesus menciptakan manusia. Itu di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Namun yang membuat manusia itu mati, kita harus ingat seperti Bapak Gembala bilang, yaitu keinginan daging. Makanya dari kisah yang tadi di padang gurun, Yesus dicobai melalui kelaparan, keakuan, keangkuhan, kekuasaan, kemakmuran. Memang kejatuhan manusia itu melalui keinginan daging dan membuahkan dosa, Bapak Ibu saudara Tuhan. Dosa itu dalam bahasa Yunani memiliki arti yaitu hamartia. Dosa itu adalah perilaku kehidupan kita yang melenceng atau tidak tepat sasaran. Tidak sesuai dengan sasaran yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kata Yunani harmatia digunakan dalam Perjanjian Baru untuk memberikan sebuah indikasi manusia diciptakan dengan suatu standar ataupun target yang harus mendasari hidup dan perilaku manusia itu. Ini berarti bahwa manusia ini bertanggung jawab untuk melakukan kebenaran firman Tuhan kepada Allah. Jadi kita menjadi Kristen itu kita tahu karena hanya melalui Yesus sajalah kita bisa selamat dari dosa dan kita bisa diampuni dari segala dosa kita. Kita ditebus dengan darah yang mahal
oleh darahnya Tuhan Yesus Kristus, serta adanya Bapak Ibu Saudara Tuhan, adanya tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita ke gereja itu bukan fokus hanya untuk berkat, untuk kesembuhan, untuk hal-hal daging kita, untuk hal-hal duniawi saja. Namun kita ke gereja itu untuk kita saling menopang. Perlunya gereja itu untuk kita saling mengingatkan, untuk kita saling menguatkan, menopang, serta bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan saudara seiman kita. Dan kita dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita diingatkan lagi, kita di-refresh lagi. Jadi sudut pandang jadi orang Kristen, jangan seperti sudut pandang orang duniawi yang menyembah berhala. Namun sudut pandang orang Kristen harus benar, yaitu kita pergi ke gereja itu karena kita tahu kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan hanya melalui Yesus sajalah kita bisa selamat, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya marilah, jika ada sudut pandang yang mungkin kurang tepat sasaran, mari kita merefresh ulang. Kita perbaharui lagi agar hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup kita bisa tepat sasaran. Agar sudut pandang kita, kenapa kita jadi Kristen dan kenapa kita beribadah ke gereja itu tidak melenceng dari sasaran utama, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Marilah kita saling menopang dan kita saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Bapa kami yang dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, ajar kami untuk memiliki sudut pandang yang benar Tuhan, bahwa kami datang ke gereja, bahwa kami menjadi orang Kristen itu karena kami tahu hanya Engkau saja penyelamat kami, hanya melalui Engkau saja kami boleh selamat, dan hanya melalui Engkau saja dosa-dosa kami boleh Engkau tebus, Tuhan Yesus. Terima kasih kami mau memulai sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. And no